lanjutkan lagi tahsinnya. Kita belajar untuk mengenal surat kelima tadi yang kita belum belajar nih. Yang ini belum. Yuk kita belajar lagi, tambahan 1 ayat lagi. Alamal insana malam ta'lam. Nah, coba ikutin Teteh yuk biar lebih ini. 1-5 aja dulu. Yuk yang ini. Ikutin. Iqra. Bismi rabbikal ladzi. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama pakai ain. Allama bil qalam. Alamal lidahnya dikeatasin. alaman pakai alif lam. alamal insana malam ta'lam. Nah, 1 kali aja ya malamnya ya, bukan malam. Malam ta'lam. Apakah artinya ayat kelima ini? Yuk baca dulu. Dia nomor 5 sayang. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ini 1-5 ini dianjurkan kita harus hafal ya. Kalau perlu dibawa dalam sholat, mengikuti dibaca setelah Al-Fatihah, itu akan lebih bagus. Hafal seumur hidup itu akan lebih bagus, karena ini adalah ayat-ayat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mengajar manusia dengan kemarin apa? Pena. Iya, pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi yang dulunya tidak hafal, tidak tahu tentang langit, tentang bumi, isinya apa aja, diajarkan gitu. Diajarkan oleh manusia ya. Bukan manusia, diajarkan oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarkan, untuk ditelaah lebih jauh oleh seluruh umat manusia. Iya, contohnya ini di langit ada apa aja? Benda-benda langit apa aja? Bumi, bintang dong, di atas. Terus bulan. Kalau siang hari ada awan. Ada apa lagi? Di luar ada pelangit. Pelangi. Terus ada planet, ada galaksi, ada langit. Disebutkan dalam Al-Quran tuh kan ada 7 lapis langit ya. Pernah nggak lihat? Belum pernah ya kita lihat ya. Nah, terus juga di bumi ada apa aja, Dek? Ada apa? Ada manusia. Ada lagi hewan. Ada tumbuhan. Ada itu apa tuh? Yang kita minum. Itu yang di botol, isi botol apa? Itu. Di dalamnya ada apa di dalamnya? Air. Kenapa sih? Air di mana aja? Di sungai, di danau, di laut. Terus juga ada apa tuh? Angin. Terus
lagi? Ada ini kita berpijak di tanah. Terus yang keras apa? Batu. Gunung. Terus apa lagi? Semua yang ada di bumi. Banyak pokoknya ya, tidak terhitung. Tumbuhan berjenis-jenis, hewan macam-macam, air juga macam-macam ya sumbernya. Ada yang termasuk di mata air gitu ya. Nah itu tuh diajarkan dalam Al-Qur'an, terutama di surat Al-Alaq ini, karena ditulis, dicatat. Nah kebiasaan kita ya, ini senantiasa diingatkan. Ada di sebuah hadis juga yang menyatakan bahwa nyambung ini nih, yang mengajar manusia dengan pena. Jadi ada istilah, coba ambil buku hitam yang kita baca untuk ini, bukan yang di bawah meja tuh. Kita diajarkan untuk mengenal, mengamalkan satu hadis ya, yang disebutkan kapanpun dimanapun kita berada gitu ya. Nah ini coba Abe baca yang ini. Kita kan selalu baca ini ya kalau untuk doa. Ini tuh dari Majelis Zikir Al-Batul Jawa Barat nih. Ada di depannya itu, baca sok gede itu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah harus ditulis. Pakai apa? Pakai pena, pakai pensil. Selama ini Abe nulis tidak? Nah ini tuh dianjurkan pakai pena. Di sini tulisan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kita lagi belajar di apa tuh Abe waktu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah ya, kayak teteh kuliah terus ngajar gitu ya. Terus kita belajar nih di majelis ilmu gitu ya, dimanapun berada kita bawa catatan. Kalau sekarang lebih canggih pakai pad, jadi pakai pensilnya kayak pensil teteh nih gitu kan. Kalau dulu pakai pena Be, bahkan tintanya tuh yang tumpah-tumpah teh gitu, yang dari tinta angsa gitu ya. Kalau dulu dari tumbuhan yang bisa mengeluarkan warna gitu. Kita bersyukur nih, kita mah enak ya sekarang mah bisa ada pensil kayak ballpoint kayak gini nih, warna-warni gitu ya, ketebalannya beda-beda termasuk spidol kan ya. Nah itu tuh karena apa di sini, supaya kita tahu gitu ya, supaya kita banyak ilmu pengetahuan gitu. Apapun ditulis gitu ya, supaya apa? Kalau cuman kita mendengarkan saja, itu ilmunya akan nguap gitu ya. Mungkin barangkali ya, wallahu alam, ada sih nempel, cuman nempelnya tuh sesaat. Tapi kalau kita dengan menulis, fadilahnya adalah atau kegunaannya adalah kita akan berulang-ulang menulis. Nih contohnya kayak teteh punya buku ini teteh dapet tahun 2020 sebelum covid gitu, di pesantren Al-Makom nih beli buku ini ya, buku kosong yang diisi, karena di sini ada tulisan ikatlah ilmu dengan tulisan, sampai isinya tentang ilmu fikih, Ihya Ulumuddin, Asmaul Husna tuh, sampai doa. Kalau sekarang Ramadan tuh kita doa taraweh, doa witir, terus ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, atau misalkan apa namanya, tausiah yang bermanfaat, termasuk kemarin persiapan untuk umroh dicatat di sini. Kalau nggak dicatat tuh manusia kan gampang tidak ingat ya, tanda kutip lupa ya, tidak ingat itu pas ini. Tapi kalau ini berulang-ulang, insya Allah kita akan ingat. Makanya di surat Al-Alaq ini kita berulang-ulang membacanya ya. Nanti Abe tulis ulang artinya di buku ya, 1-5 aja gitu. Nah, besok kita belajar lagi ke yang seterusnya 6-19 gitu ya. Nah ini sedekah dulu deh. Sadaqallahul azim. Nah aku mau jelasin lagi ya, sebentar ya, kita tutup dulu. Aku mau ngejelasin tentang surat Al-Alaq itu urutannya adalah surat ke-96 dalam Al-Quran. Artinya Al-Alaq tuh apa dek? Segumpal darah. Pintar.
yang isinya apa sih? Menekankan pentingnya membaca, membaca mencari ilmu ilmu dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkan tentang konsekuensi ketidaktaatan dan keangkuhan. Nah, ini kita reminder juga ya untuk diri kita supaya tetap tawadu, tetap pakai ilmu padi gitu ya. Kita tahu ilmunya bukan jadi sombong, bukan kita jadi ngerasa paling bener, paling paham ilmu, tapi kita dengan mengamalkannya, men-sharingkan, dan kita tetap ya, kalau kata bahasa kerennya low profile aja gitu ya. Jadi walaupun kita tahu ya udah gitu, ilmunya biar bermanfaat, berkah dan nempel. Nah, perintah untuk membaca ini ada tadi apa ayat pertamanya? Iqra. Nah, di sini disebutkan ya, perintah untuk membaca. Karena di surat ini dimulai dengan perintah untuk membaca dan menyebut nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang menciptakan, pentingnya mencari ilmu dan pengetahuan. Kemudian diceritakan tadi berkaitan dengan yang namanya ketidaktaatan dan keangkuhan. Kita diingatkan kembali loh di ayat ini atau di surat ini ya, khususnya manusia diciptakan dari segumpal darah gitu ya. Kalau diciptakan segumpal darah, berarti mengingatkan asal usul dan kelemahan manusia gitu ya. Jangan tadi tanda kutip sombong gitu ya, jangan tinggi hati gitu, karena kita itu berasal dari segumpal darah loh gitu ya. Kita bukan dari apa tuh cahaya kayak malaikat gitu yang lebih keren ya, lebih bagus, tapi kita dari segumpal darah gitu. Jadi apa sih yang mau dibanggakan dari kita gitu ya. Terus diingatkan kembali tentang Tuhan yang Maha Pemurah. Surat ini mengingatkan tentang kebesaran dan kasih sayang Allah yang mengajari manusia dengan apa tadi? Pena ya. Yang tidak diketahui itu diajarkan gitu. Terus balik lagi tadi, ada 2 kali loh pengulangan dari huruf atau bacaan Iqra ya. Ini sama ini ayat 1 sampai ayat 1 sama ayat 3 ya. Iqra tuh ya, dibaca gitu ya. Dibaca Al-Qur'an tuh, ayat-ayat Al-Qur'an tuh dibaca supaya apa? Supaya kita paham gitu ya. Manusia tuh diajari sama Allah tuh dengan pena supaya apa? Mengetahui yang belum diketahui. Dan Allah juga ya memberikan anjuran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan apa yang tidak diketahui, baik itu diinformasikan pertama kali oleh kepada Rasul atau kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Kalau dulu kan kaum Quraisy ya, kaum Muhajirin gitu kan, ada di nanti sirah nabawiyahnya zaman Nabi gitu ya intinya. Terus juga sampai akhir zaman sekarang gitu ya. Jadi itulah sepenggal informasi tentang surat Al-Alaq. Ayat kita belajar baru sampai 1 sampai 5. Iya, wallahu a'lam bishawab.